Shalom semua warga kerajaan. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Banyak orang ingin mengganti minggu menjadi Ahad. Ahad nggak ada artinya. Ahad itu hari pertama. Tapi minggu dari kata domingo, bahasa Portugis, artinya the day of my Lord. Kenapa dirayakan bahkan Indonesia yang kita itu disebut minoritas katanya? Kenapa? Semuanya libur kalau hari Minggu. Ada hari yang khusus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati, tapi langsung diangkat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti nanti dia akan kembali. Dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak pernah mati? God Himself. Berarti itu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, yang sama-sama kita percaya akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Secara khusus kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Tanggal 17 bulan Nisan. Nisan ini adalah bulan pertama untuk agama Yudaisme ya. Dan kita tahu tanggal 17 bulan Nisan itu ada beberapa hal terjadi. Pertama, itu mendaratnya Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Ararat di Turki. Ararat itu artinya kutuk itu diputar balikkan. Saya minta semua saudara begini, ya, kegagalan diganti keberhasilan, kematian diganti kehidupan. Terjadi exchange, terjadi pertukaran. Karena kita harus tahu bahwa tanggal yang sama itu Musa memimpin bangsa budak untuk dimerdekakan melewati Laut Teberau. Dan Yosua memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Sungai Yordan pada tanggal yang sama. Dan secara khusus Yesus bangkit tanggal 17 ini. Ya, 14 Nisan itu adalah Pesah, di mana anak domba Paskah itu dikorbankan. Yesus is our Passover Lamb. Tetapi dia tidak tinggal mati dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan hari ketiga ini yang kita rayakan hari ini. Karena itu kita tidak lagi takut akan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan. Di dalam covenant kita ingat perjanjian antara David and Jonathan. Yesus adalah the greater David. Dan David menghadap Saul dengan memegang kepala daripada Goliat yang dia potong, saudara. Ya, masih menetes darahnya pasti. Dan wajah yang menyeramkan ini tidak menyeramkan lagi. Dan seluruh Filistin melarikan diri. Dan kita harus tahu bahwa kemenangan sudah dijamin. Bagi setiap saudara yang saat ini menganggap ini cuma upacara agama, saudara keliru. Sebab ini adalah peringatan kemenangan terbesar. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu perkataan kematian, mati, maut, itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang berkuasa? God Himself yang berkata, ya, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tetapi kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tentara Israel kalau maju perang kan bilang, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya. Karena itu setiap saudara, mari kita rejoice, mari kita rayakan ini. Karena kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan juga akan bertemu dengan dia. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati. Nah, jawab aja sama mereka, tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah mati di dunia ini? Cuma satu, God Himself. Hanya Tuhan. Nah, mereka juga percaya dia akan datang dalam keadaan tidak pernah mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sudah jelas sekali, saudaraku. Jesus is Lord. Jesus is God Himself. Dia adalah pribadi kedua dari the Godhead, dari Trinity. Dan sekali lagi, Happy Resurrection Day. Bangkit dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, warga kerajaan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Ya, dan saya berdoa supaya pada perayaan Paskah tahun ini bukan sekedar perayaan rutinitas tahunan, annual celebration, bukan itu. Tetapi setiap kita mau
Bukan saja mengerti makna Paskah, tetapi kita mau hidup di dalam apa itu Paskah. Hidup sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dulu ada teman saya ketika masih di SMP, itu sengaja datang ke kuburan kekasihnya. Meninggal karena jatuh dari sepeda motor. Jadi dia datang ke kuburan itu untuk mengenang. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia menangis. Kemudian meratap dan tidak bisa move on. Tidak bisa melepaskan. Saya masih ingat ketika mau tutup peti itu, dia histeris, dia nangis dan berteriak. Saya masih ingat itu. Dan sejak itu dia sangat sering ke kuburan. Ya. Dan di sana dia berbicara seolah-olah kekasihnya itu masih ada. Jadi ngomong-ngomong, berbicara seolah-olah masih hidup. Dia berbicara seolah-olah kekasihnya itu masih mendengar apa yang diucapkan. Kedengaran kalau saya cerita seperti ini romantis ya, sepertinya ya, di film-film kan banyak yang seperti itu. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak di dalam kebenaran. Karena memang waktu itu masih belum mengenal kebenaran. Dan pagi hari ini kita akan melihat ada seorang wanita yang datang ke kubur Yesus dan apa yang dia lakukan. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 20, antara fakta kebangkitan dan kondisi hati murid-murid Yesus. Ternyata perikop ini kalau kita baca dengan sungguh-sungguh itu bukan sekedar kisah sejarah tentang kubur kosong. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat-ayat ini yang nanti kita akan baca itu tidak hanya menceritakan sebuah peristiwa saja. Tetapi membawa kita masuk ke dalam sebuah pergumulan yang cukup dalam di dalam iman. Di mana hati, pikiran, dan juga roh kita saat itu sedang dibentuk, sedang diuji dan dibentuk oleh Tuhan. Bayangkan saat itu, kita melihat di satu sisi, kubur sudah kosong. Tetapi di sisi lain, kita melihat ternyata hati para murid, mereka ternyata bingung. Kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit, tetapi mereka bingung, ada yang ketakutan, ada yang berduka cita, bahkan ada yang tidak percaya. Kita melihat paradoks bahwa fakta kebangkitan sudah terjadi, tetapi iman belum matang, belum sepenuhnya percaya kepada apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Atau mungkin bisa saja lupa. Memang secara historis ya, Injil Yohanes itu ditulis pada akhir abad pertama, di mana Injil itu ditulis oleh Yohanes itu kepada komunitas yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang baru percaya. Dan kalau kita membaca Injil Yohanes 20 ayat yang terakhir di sana dikatakan apa? Yohanes tidak hanya orang percaya itu percaya, sekedar percaya kepada Tuhan. Di sini percaya. Kita percaya, tetapi Yohanes menulis itu supaya kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tetapi Yohanes ingin membawa mereka semua kepada iman yang matang. Kita bisa percaya tetapi tidak memiliki iman yang matang. Kita membaca ayat yang terakhir tadi, Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kata percaya, bahasa aslinya dia pisteo, itu artinya bukan hanya sekedar percaya, tetapi di sini memiliki arti kepercayaan yang terus bertumbuh. Semakin mendalam dan semakin matang. Jadi iman yang hidup, iman yang dinamis, terus bertumbuh menuju kedewasaan. Orang bisa percaya kepada Tuhan tetapi imannya masih kanak-kanak.
Tetapi yang dirindukan Yohanes adalah kita yang sudah percaya kepada Yesus semakin hari bertumbuh dengan iman yang menuju kepada kedewasaan. Dan ada pertanyaan Tuhan kepada kita semua pada saat pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki iman yang masih setengah matang? Ataukah kita sudah memiliki iman yang dewasa? Dan jika kita jujur, saat ini banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi masih hidup seperti para murid di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kubur sudah kosong, tetapi mereka masih bingung, takut, ragu, berduka cita, dan dangkal. Iman mereka itu tergantung situasi. Iman mereka itu tergantung perasaan mereka. Kubur sudah kosong, tetapi hati mereka masih belum penuh iman. Hati belum sepenuhnya bersandar percaya kepada Tuhan dan perkataannya. Dan saat pagi hari ini, saya beri judul firman Tuhan, dari kubur kosong menuju iman yang dewasa. Dan kita akan membahas Yohanes 20. Tolong perhatikan baik-baik. Ada pesan firman Tuhan di situ. Kalau kita membaca ayat 1 dan yang kedua, firman Tuhan berkata, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat selanjutnya dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini adalah Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi pagi masih gelap. Karena kasih yang besar kepada Yesus, dia ke kubur Tuhan Yesus. Ketika sampai di sana dia lihat kubur. Dia terkejut. Kenapa? Karena batu yang besar itu sudah digulingkan. Dan tanpa mengerti apa-apa, tanpa mengerti apa yang terjadi, kemudian dia berlari kepada Simon Petrus dan Yohanes. Dengan cemas dia berkata apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Tetapi hatinya masih galau. Masih kebingungan. Mengapa? Dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Saya tidak tahu. Yesus itu, saya berikan sebuah kronologis lagi. Yesus itu sudah lahir. Dia lahir bagi kita. Kemudian mulai usia 30 tahun sampai 33,5. Dia mulai melayani Tuhan. Kemudian dia ditangkap. Betul? Kemudian dia disalibkan. Kemudian dia mati. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan saya berkata, sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Karena kuburnya sudah kosong, dia hidup. Kalau dia hidup, ngapain kita galau? Ngapain kita bingung seperti Maria Magdalena ketika lihat kubur kosong? Dia mencari siapa? Simon Petrus dan Yohanes dan katakan apa? Mayat Tuhan sudah dicuri orang. Kenapa? Yang pertama, jangan sampai seperti Maria. Yohanes 29. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Maria Magdalena datang ke kubur dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian firman. Ia melihat kubur kosong dari Yesus. Namun dia tidak mengerti bahwa kubur kosong itu adalah penggenapan rencana Allah. Yang dia lihat itu betul-betul kubur kosong. Tetapi pengertiannya salah. Dia menyangka bahwa dia kehilangan Tuhannya. Padahal Tuhan sudah bangkit. Jadi di sini kita belajar. Tanpa pengertian firman, kita tidak akan pernah mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan.
Apa itu rancangannya dan apa itu kehendaknya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa mengalami peristiwa yang sama, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Dan yang paling benar, hanya perspektif berdasarkan atau menurut firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan ini sangat sederhana. Jemaat Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa firman. Amin. Tanpa firman kita mudah salah menilai. Tanpa firman kita mengira Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan sedang bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tanpa firman kita hidup dipimpin oleh perasaan. Saya tidak menyalahkan perasaan. Tetapi perasaan itu banyak salahnya. Perasaan itu bukan kebenaran. Suatu saat Pak Andreas. Soalnya kan Injilnya Yohanes ya. Ya, lagi Yohanes jadi Pak Andreas ya. Pak Andreas suatu saat lagi bisik-bisik ketika saya khotbah. Bisik-bisik dengan Ibu Ing. Kalau saya pakai perasaan, jangan-jangan khotbah saya ini gak enak ini. Dia bisik-bisik, padahal Pak Yohanes itu, ya saya sengaja. Padahal Pak Andreas bisik sama Bu Ing, saya kebelet, saya ke kamar mandi sebentar ya. Itu perasaan. Perasaan sering keliru. Ketika kita tanpa firman, akibatnya hidup kita penuh kebimbangan, kita galau, kita mudah goyah, kita kehilangan arah rohani. Beda kalau firman itu ada di dalam hati kita. Mata rohani kita terbuka, mata rohani kita tajam. Kita tidak hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi kita sanggup. Tuhan sedang bekerja di balik semua peristiwa yang sedang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Calvin, kita sudah tahu. Dia berkata, the word is the lens through which we see God rightly. Artinya apa? Firman Tuhan adalah lensa yang membuat kita bisa memandang Tuhan dengan benar. Jadi tanpa firman Tuhan, kita bisa salah sangka, salah paham dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Punya waktu, gali firman Tuhan. Jangan menerjemahkan firman Tuhan itu sendiri. Kita punya Roh Kudus. Berdoa minta Roh Kudus untuk menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari lewat firman Tuhan. Gak ada amin, gak apa-apa. Jadi tanpa firman kita hanya melihat peristiwa yang terjadi. Gak ada apa-apa. Tetapi dengan firman Tuhan kita memahami pekerjaan Tuhan di balik setiap peristiwa. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu cintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, firman itu adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kalau kita tidak mengerti firman, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Itu yang pertama. Jangan galau. Karena kenapa? Kita memiliki firman Tuhan. Yang kedua, hari ini poinnya ada 184 ya. Pelan-pelan saja ya. Yang kedua, kita akan membaca di dalam Yohanes 2 ayat 2. Di sana dikatakan, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kubur sudah kosong, loh. Tetapi mengapa masih galau, masih penuh kebingungan? Ternyata Maria Magdalena menafsirkan apa yang dilihatnya dengan logika. Bukan memandang dengan iman. Itu yang kedua. Katakan bersama-sama, menafsirkan dengan logika, bukan memandang dengan iman. 2, 3. Bukan memandang dengan iman. Jadi kubur kosong itu ditafsirkan pencurian. Pencurian mayat. Ya, zaman dahulu orang Yahudi itu pada umumnya itu punya kubur keluarga.
Misalnya ada keluarga yang meninggal di luar kota, itu ada kubur sementara. Jadi kubur sementara itu setelah mereka dibalsemi dengan macam-macam ya, rempah-rempah dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa memindahkan jenazah atau mayat tersebut ke kubur keluarga yang permanen. Jadi bisa terjadi. Dan yang kedua, dalam kasus Yesus, bisa saja loh ada kemungkinan Maria berpikir seperti ini. Mayat Yesus itu dicuri karena alasan pertama keamanan, dan yang kedua politik saat itu. Zaman itu kalau kasus tokoh yang dianggap berpengaruh kemudian mati, pihak tertentu, ya mungkin dalam kerajaan atau pemuka agama, pemerintah saat itu, mereka bisa memindahkan mayat dengan alasan untuk mencegah supaya pengikut itu tidak datang berziarah rame-rame. Karena misalnya berpengaruh dan kemudian dibunuh, kalau mereka berziarah rame-rame, ada provokasi, maka bisa terjadi keributan. Itu bisa terjadi. Dan itu ada di benaknya siapa? Maria Magdalena. Paling diambil sama pemuka agama atau mungkin saja oleh pemerintah waktu itu. Dan semua yang disampaikan itu kira-kira terdengar masuk akal atau tidak? Sesuai logika manusia enggak? Sesuai. Tetapi masalahnya Maria melihat fakta yang benar, tetapi menafsirkannya dengan cara yang salah. Ia tidak melihat kebangkitan. Yang dia lihat kemungkinan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, sekali lagi, jangan menafsirkan segala sesuatu dengan logika. Kita harus memandang dengan iman kita kepada Tuhan. Watchman Nee, dia berkata seperti ini. Without revelation, man can only interpret spiritual things in a natural way. Artinya apa? Tanpa pewahyuan, manusia hanya dapat menafsirkan hal-hal rohani dengan cara alami atau cara duniawi. Jadi jangan menafsirkan segala sesuatu dengan cara kita, dengan logika kita. Hari Kamis barusan saya ke dokter. Sebenarnya saya nggak mau ke dokter. Istri saya yang minta supaya saya ke dokter. Kenapa? Karena sepanjang malam, Rabu malam saya tidak bisa tidur. Bu Libi sudah tahu. Kenapa saya tidak bisa tidur walaupun saya belum cerita. Karena sepanjang malam asam lambung saya naik dan saya sakitnya luar biasa. Ini sudah 2 tahun lebih. Kemudian dia katakan, sayang ke dokter aja, saya ini punya teman di tempat olahraga senamnya, dia katakan bahwa sudah ke dokter itu lumayan. Ya karena saya saat itu menderita, saya kata, oh iya, ayo ke dokter. Oke, saya berangkat bersama-sama dapat nomor 5, cepat saja dokternya periksa. Pas giliran saya masuk. Kemudian cerita-cerita, Bapak sakit apa? Saya ngomong asam lambung naik. Kenapa? Banyak pikiran ya? Enggak. Nah, terus makannya gimana? Oh sudah saya jaga. Olahraga. 1 hari saya 6.000 sampai 10.000 langkah. Oh bagus. Terus kenapa masih sakit? Saya mau Pak dokter, saya ini diabetes. Diabetes saya sudah 35 tahun. Dia langsung ambil ambil kesimpulan diagnosa. Dia mengatakan, oh berarti saya langsung beritahu aja. Penyakit Bapak itu tidak bakalan bisa sembuh. Bayangkan ke dokter kemudian dia katakan penyakit Bapak tidak akan sembuh. Tapi bisa dikontrol. Oke, saya ngomong baik terima kasih. Kemudian saya disuruh tidur, kemudian dicek di tensi. Terus saya tanya, tensinya berapa dok? Oh iya belum, saya lupa, tadi cuma mites-mites saja. Ini dokternya kadang-kadang lucu ini. Akhirnya tensinya berapa? Dokter 120, 80, bagus ini. Terus ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Bapak ini pekerjaannya apa? Saya mengatakan saya ini ya melayani di gereja. Ya gembala. Oh pendeta ya? Ya. Langsung katakan satu kalimat. Duri dalam daging.
Secara medis, secara logika, saya menderita asam lambung karena menderita diabetes selama 35 tahun. Dan secara logika, maka saraf-saraf, maaf Bapak Ibu pendeta juga bisa sakit loh. Kaki saya itu waktu berdiri di sini tuh geringgingan dua-duanya. Itu yang namanya neuropati diabetes. Jadi tidak sempurna. Tapi dia mengatakan duri dalam daging dan dia katakan secara kedokteran itu karena saraf yang ada di lambung melemah. Sehingga tidak bisa proses pencernaan dengan cepat. Dan yang kedua, sphincter, yaitu seperti katup yang ada di lambung, itu biasanya kalau kita makan, dia akan buka. Selesai dia akan nutup. Tapi punya bapak sudah sarafnya sudah rusak, lemah. Jadi buka, masuk makanan tetap buka, asal lambungnya naik. Dan dia katakan nggak bisa sembuh. Saya ke dokter minta sembuh kok ini nggak sembuh. Tapi di sini saya melihat. Justru dia katakan duri dalam daging. Saya katakan, Pak dokter saya sudah tahu dari dulu. Karena kenapa? Kita manusia selalu mau pakai logika. Kita mau pakai logika. Supaya kita bisa cepat sembuh. Saya katakan Tuhan terima kasih sebab kenapa? Dengan adanya penyakit ini. Saya tahu Tuhan menginginkan saya. Pertama tidak menjadi sombong. Kedua terus bergantung kepada Dia. Kalau kita melihat secara logika kita akan bingung. Kita akan mencari supaya kita bisa sembuh. Tapi dengan iman saya katakan Tuhan. Saya tahu bahwa Engkau izinkan itu untuk kebaikanku. Engkau bekerja di dalam kehidupanku karena saya pribadi sangat tahu Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau tidak ada penyakit ini, tanda petik ya, Tuhan tidak izinkan, maka saya bisa belara kemana-mana. Ninggalkan Tuhan lah mungkin, ya toh? Tidak melayani Tuhan lagi lah. Ada banyak hal, tetapi saya tahu bahwa karena kenapa saya pakai lensa ini, iman. Saya melihat pekerjaan Tuhan ada dalam kehidupanku. Tetapi logika hanya mencari penjelasan manusia. Dan selama seseorang hanya berjalan dengan logika, ia akan mencari jawaban yang masuk akal. Dan ingat, dia akan melewatkan kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu hanya bisa dikeker dengan iman. Yang mengerti katakan amin. Itu yang kedua. Yang kedua apa tadi? Jangan menafsirkan dengan logika, memandang sesuatu dengan iman. Yang ketiga, kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 11 ayat sampai ayat 13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kemudian kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau galau? Mengapa engkau berduka cita?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Mengapa galau? Kenapa? Yesusnya hilang. Kenapa? Karena hatinya masih dikuasai duka. Hatinya dikuasai oleh perasaan. Ingat loh ya, Maria Magdalena datang ke kubur kosong itu dengan rasa kehilangan. Dan dia berduka cita, bukan pengharapan. Karena kenapa? Dia tidak mengerti kitab suci. Di luar kubur itu dia tidak pergi di sana. Dia berdiri, dia menangis, dia meratap. Air matanya itu bukan cuma sekedar dia mengasihi Tuhan. Tetapi di sini cerminan hati bahwa dia masih dikuasai oleh duka. Bahkan ketika malaikat berbicara kepada dia, jawabannya tetap sama, tentang kehilangan. Fokusnya tidak berubah, yang dia pikirkan cuma satu, Tuhan telah diambil. Padahal saat itu dia berada di tengah-tengah pekerjaan terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan sejarah manusia, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Mengapa? Karena emosinya, perasaannya itu lebih kuat daripada imannya. Hati-hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Jangan sampai emosi itu menguasai kita. Jangan sampai perasaan itu menguasai kita. Dia lebih kuat daripada iman kita. Maria itu tidak salah mengasihi loh. Dia mengasihi Yesus itu benar. Tetapi ia belum keluar dari kesedihannya, kedukacitanya. Bayangkan, dia datang untuk mencari Yesus yang mati. Padahal Yesus kita sudah bangkit dari antara orang mati. Jangan sampai kita seperti Maria Magdalena. Mungkin kita sering demikian. Kita bisa datang ke gereja dan kelihatan kita adalah orang-orang yang setia. Tetapi sebenarnya hati kita masih terluka. Kita masih memiliki kesedihan, kepahitan atau masa lalu yang buruk yang belum diselesaikan. Dan itu bisa menutup mata rohani kita, warga kerajaan. Dan hati kita seperti itu, saya mau beritahu bahwa tidak ada obatnya. Selain kita membuka hati dan Tuhan memulihkan kita. Pada saat pagi hari ini sekali lagi, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan sudah datang kepada kita. Kalau kita masih ada luka, ada masa lalu yang buruk, kesedihan, apapun itu, ada rencana-rencana yang karena masa lalu atau sesuatu yang menyakitkan kita memiliki rencana yang buruk ke depan. Saya beritahu, jangan lakukan apa-apa saat ini. Hati kita perlu disembuhkan. Dan saya yakin pagi hari ini, kalau kita membuka hati, Tuhan akan bekerja dan memulihkan setiap kita. Charles Spurgeon, dia berkata seperti ini, a heart consumed by bitterness cannot perceive God's presence. Unhealed wounds, when not surrendered to Christ, become a veil that blinds our eyes of faith. Artinya apa? Hati yang penuh dengan kepahitan tidak memiliki ruang untuk menyadari kehadiran Tuhan. Luka yang tidak diserahkan kepada Kristus akan menjadi selaput yang membutakan mata iman kita. Ada di antara kita yang datang ke gereja tetapi hatinya masih terluka saat pagi hari. Ada kelihatannya menyembah, angkat tangan, tetapi menyimpan kepahitan. Ada yang terlihat setia tetapi sebenarnya hatinya kecewa kepada Tuhan. Luka itu tidak hanya menyakitkan loh. Luka itu memang sakit. Tapi sekali lagi juga membutakan iman kita. Kita bisa melihat sebuah peristiwa tetapi tidak pernah bisa melihat pekerjaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita membuka hati. Yang keempat. Ini pesan-pesan firman Tuhan, jangan sampai lupa. Karena lewat firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita, menjadikan kita orang-orang yang bebas. Yohanes 20 ayat 14, firman Allah yang hidup berkata, ia menoleh ke belakang dan melihat seorang berdiri belakangnya. Orang itu Yesus, tetapi Maria tidak mengenalinya. Mengapa galau? Mengapa kubur sudah kosong tetapi masih penuh dengan kebingungan? Ternyata Maria Magdalena tidak mengenali Tuhan. Saya mau bertanya, Maria kenal Yesus? Iya. Tetapi di ayat ini dikatakan tidak mengenali. Artinya waktu itu Maria tidak bisa mengidentifikasi bahwa orang yang di belakangnya itu adalah Yesus. Dan justru Maria Magdalena berpikir dia adalah seorang tukang taman. Sama seperti murid-murid Yesus ketika berada di Danau Tiberias, waktu itu Yesus datang dan kemudian berjalan di atas air. Mereka sebut Yesus itu apa? Hantu. Padahal itu adalah Tuhan. Mengapa? Karena bukan berarti mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Yesus, tetapi tidak mengenali Yesus. Bisa bedakan mengenal dan mengenali? Juga ketika kalau tidak salah di pasal yang ke-21 ayat 4. Yesus ada di pantai, murid-muridnya mencari ikan. Tapi murid-muridnya tidak mengenali Yesus. Dan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini, mengenali di sini itu berbicara tentang kepekaan. Kepekaan rohani. Apakah kita peka ketika kita menyakiti hati Tuhan dan kita segera bertobat? Peka gak kita? Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan dan kita santai-santai saja?
Kita datang ke gereja tetapi kita tidak serius mainan HP. Apakah kita peka bahwa itu menyakitkan hati Tuhan? Kita bisa kenal Tuhan tetapi tidak mengenali Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan. Apakah kita peka ketika firman Tuhan mulai datang kepada kita? Apakah kita peka ketika Tuhan sudah mengiring kita ke jalan-jalan yang sepertinya buntu? Jangan hanya kita berkata semua itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di atas bumi ini. Hari ini Tuhan tidak hanya rindu, kita percaya kepadanya. Tetapi dia mau, dia rindu supaya kita peka terhadapnya. Amin. Apa yang kita kerjakan, kita peka bahwa ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu yang terpenting. Peka melihat tangannya bekerja, peka mendengar apa yang dia katakan, peka terhadap suaranya, dan peka menyadari dia hadir di setiap musim hidup kita. Karena kalau tidak salah di Yeremia 23 ayat 24 di sana dikatakan kemanapun kita ada, kemanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Dan yang terakhir, yang kelima. Masih ingat gak poin-poinnya? Kalau enggak nanti saya strap loh, satu-satu saya panggil ke depan. Ya. Karena ini Paskah, enggak main-main. Tuhan punya kehendak atas kita semua. Yang kelima, kata Yesus kepadanya, agak panjang hari ini ya karena spesial ya Paskah ya. 180 berapa? 4, ini baru 5. 5 ya, tapi punya saya cepat ya. 6, 7, 8, 9 sampai 100 itu cuma baca satu ayat gitu ya. Cepat selesai. Oke, kita lanjut. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus berkata, Memo hapto. Touch me not. Jangan memegang, jangan menyentuh saya. Bayangkan Maria Magdalena sudah sekian lama mencari Yesus dengan air mata yang mengalir. Tiba-tiba dia masih belum mengenali, kemudian Yesus berkata, Maria, oh guru, Rabuni, guru. Dia bertemu dengan Tuhan dan saya yakin saat itu dia sangat bersuka cita dan respon alaminya. Zaman dahulu kalau mengasihi, maka dia akan memegang atau menyentuh atau memeluk Yesus. Untuk memastikan itu betul Yesus dan tidak ingin melepaskannya lagi. Kenapa? Karena takut kehilangan. Sempat kehilangan. Pernah atau kehilangan anak yang gak tahu lari kemana, kita nyari gak ketemu-ketemu. Waktu ketemu rasanya, wah kita peluk, kita cium dia. Seperti itu Maria Magdalena waktu itu. Dia takut kehilangan lagi. Ingin membangun relasi sebelumnya yang pernah dibangun. Tapi ingat, itu relasi yang lama. Relasi ketika Yesus belum bangkit. Apa maknanya? Relasi dengan Kristus sebelumnya itu dekat secara fisik. Dekat, di samping Yesus, disentuh, dipegang, dipeluk. Bahkan si Yohanes itu suka tidur di mana? Dadanya Tuhan Yesus, so sweet, romantis. Tetapi setelah Kristus bangkit, relasi yang lama sudah berlalu dan masuk satu relasi fase yang baru, bukan dekat secara fisik, bukan kehadiran fisik yang Tuhan inginkan kepada murid-muridnya, yaitu melalui rohnya. Jadi tidak dimanjakan lagi dan saat ini sangat relevan keadaannya dengan banyak orang Kristen. Seringkali kita ingin memegang Tuhan, menahan Tuhan dengan cara lama kita. Ada loh sampai sekarang. Merasa Tuhan dekat. Ketika suasana ibadahnya, wah menangis dan kemudian terasa katanya kuat sekali. Penuh hadirat Tuhan. Saya katakan itu perasaan loh ya. Itu perasaan.
Kapan Tuhan hadir? Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi yang lama buang sudah. Ada yang berkata puji-pujiannya, praise and worship ngangkat. Ini yang minggu lalu kurang ngangkat. Dipikir praise and worship, puji-pujian itu barber mungkin. Barbel diangkat turun. Saya katakan puji-pujian itu dari hati kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan ngangkat, nggak ngangkat. Kita merasa iman kita hidup ketika emosi kita disentuh. Emosi kita tersentuh dan kita mengatakan, wow terima kasih Tuhan. Engkau telah menjamah hidupku. Iman tidak ada hubungannya dengan emosi. Iman tidak ada urusannya dengan perasaan. Iman itu ketika kita berdiri di atas firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita lakukan itu semua tanpa sadar, kita berusaha untuk mengikat Kristus pada pengalaman yang bisa kita rasakan, yang bisa kita kendalikan, segala sesuatu yang kita pahami. Tetapi saat ini Yesus berkata, jangan pegang aku lagi dengan cara seperti itu. Artinya jangan batasi aku dengan perasaanmu, jangan memaksakan kehendakmu kepadaku, jangan mencari aku untuk memuaskan keinginanmu. Dan relasi dengan Kristus sekarang masuk fase yang lebih dalam, bukan bergantung kepada apa yang terlihat, tetapi kepada persekutuan yang hidup melalui roh, yaitu rohnya Roh Kudus. Justru sekarang saya memberitahu bahwa kita bersyukur. Sebab kenapa? Zaman dulu murid-murid cuman ya dekat Yesus, bisa pegang Yesus, bisa peluk dia. Tetapi saat ini rohnya tinggal di dalam kita. Lebih dekat di mana? Di dalam hati kita atau berdampingan dengan kita? Lebih dekat. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saya rindu jemaat, setiap kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ini adalah fase baru daripada sebuah relasi dengan Tuhan kita yang ada di sorga. Jadi jangan banyak yang datang sama saya, Pak Sugi, saya itu begitu dekat dengan Tuhan. Saya bayangkan Tuhan itu memeluk saya. Hehehe, sadar. Roh Kudus ada di dalam kita yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Bukan pikiran dan perasaan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena terlalu panjang 184, saya akhiri sampai di sini saja ya. Ya, kiranya pasca tahun ini merubah cara pikir kita, terjadi metanoia, merubah cara pandang kita, hidup kita sehingga selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dan namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Tapi sebelumnya ada kesimpulan. Kubur Yesus kosong karena dia bangkit dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Pertama, hidup dalam pengertian firman. Amin. Hidup dalam pengertian. Kedua, hidup tidak tergantung perasaan. Amin. Ya, ketiga, hidup dalam iman. Amin. Hidup mengenali Tuhan. Artinya kita peka terhadap hatinya Tuhan. Dan terakhir, hidup dalam persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya mengundang